Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang screening imunisasi TT atau tetanus toksoid. Nah, ini tuh juga sering banget keluar di soal UKOM maupun SKB CPNS Bidan. Jadi, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum bergabung grup UKOM kebidanan. Silahkan teman-teman bergabung, untuk linknya udah aku cantumkan di description box. Buat teman-teman yang ingin mempersiapkan SKB CPNS Bidan juga boleh banget gabung di grup tersebut ya teman-teman, karena soalnya pun mirip-mirip. Nah, di sana untuk soal polling tentang screening imunisasi TT akan aku share di sana, dan untuk video pembahasannya nanti akan aku jelasin di video ini ya teman-teman ya. Oke, sebelum ke materinya, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe, jangan lupa like, komen, dan share, biar aku lebih semangat lagi buat video tentang UKOM maupun per-CPNS-an buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa buat follow Instagram maupun TikTok aku ya teman-teman, karena di sana aku sering update tentang informasi per-CPNS-an maupun tentang UKOM kebidanan. Oke teman-teman, langsung aja ke materinya. Nah, sebelum kita ke soalnya ya teman-teman ya, cara screeningnya gimana, aku akan review ulang sedikit-sedikit tentang apa sih imunisasi tetanus, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi imunisasi TT atau tetanus toksoid ya tujuannya adalah untuk mencegah dan melindungi dari penyakit tetanus, baik bagi diri sendiri maupun bayi yang akan dilahirkan kelak gitu ya teman-teman. Nah, tetanus ini disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani, di mana bakteri ini sering ditemukan di tanah, di debu dan kotoran hewan ataupun manusia. Biasanya bakteri penyebab tetanus masuk ke tubuh melalui luka di kulit, seperti luka sayatan dari benda tajam terkontaminasi. Makanya kan untuk catin ya kan, calon pengantin itu biasanya kan dikasih ya imunisasi TT. Nah, tujuannya nanti kalau misalnya si ibu itu melahirkan, yang ditakutkan ya teman-teman, dari alat-alat yang dipakai ketika bersalin kan kita nggak tahu, kadang ada yang lahirannya di dukun atau mungkin peralatannya kurang steril. Nah, itu kan bisa menjadi jalan masuknya infeksi bakteri ini ya, nauzubillah. Nah, makanya nanti aku jelaskan materinya terlebih dahulu sebelum kita coba ke screeningnya gitu ya teman-teman ya. Nah, imunisasi TT ya. Oke, ini teman-teman silahkan dipahami pelan-pelan biar gak bingung ya. Jadi, catin perempuan itu kan perlu mendapat imunisasi TT untuk mencegah dan melindungi diri terhadap tetanus. Ya kan teman-teman, kalau yang praktik di puskesmas kan sering lihat ya, ada catin mau suntik TT terus nanti dapat suratnya gitu ya. Kemudian, jika status imunisasi TT belum lengkap, maka catin perempuan harus melengkapi status tetanusnya di puskesmas. Nah, kadang kan tanya, Kak, kalau imunisasi TT itu catin perempuan apa laki-laki? Jelas ya, jelas banget catin perempuan ya teman-teman, karena kadang ada yang masih bingung, catin laki-lakinya dapat nggak sih? Enggak ya, yang perempuan aja. Kemudian, sebelum imunisasi dilakukan penentuan status imunisasi TT melalui screening terlebih dahulu. Nanti ini kita akan bahas di slide yang di belakang ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman, sebelum ke screening kita review ulang lagi tentang tabel rentang waktu pemberian imunisasi TT dan lama perlindungannya. Ini jangan sampai lupa karena ini juga sering keluar ya teman-teman di soal-soal. Imunisasi TT ya, TT1 selang waktunya ya kan, baru TT1 berarti belum ada. Lama perlindungannya adalah langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus. Kemudian jarak TT1 ke TT2 itu adalah 1 bulan setelah TT1 ya. Kemudian ini teman-teman, lama perlindungannya adalah 3 tahun. Kemudian TT2 ke TT3 ya, 6 bulan jaraknya. Minimalnya ya teman-teman ya, minimal, selang waktu minimal. Kemudian lama perlindungannya adalah 5 tahun. Kemudian TT3 ke TT4, selang waktu minimal pemberiannya adalah 12 bulan ya teman-teman ya, minimalnya. Kemudian kalau lama perlindungannya adalah 10 tahun
Ya, kemudian imunisasi TT4 ke TT5 selang waktu minimal pemberiannya adalah 12 bulan. Jadi kalau misalnya nih ibu dapat TT4 ya kan, kemudian dia dapat TT5 itu selangnya tuh cuma 6 bulan, berarti nanti itu tuh kayak enggak apa ya, kayak useless gitu loh teman-teman loh. Soalnya di sini kan udah ada selang waktu minimalnya adalah 12 bulan gitu ya teman-teman, maksudnya seperti itu. Kemudian lama perlindungannya adalah lebih dari 25 tahun ya. Kemudian ini imunisasi TT. Nah, ini sebelum ke screening kita harus baca ini dulu biar nggak bingung ya teman-teman ya. Nanti akan aku coba jelaskan pelan-pelan. Jika status TT ibu diingat, maka lakukan screening terlebih dahulu. Oke, kita skip dulu ya yang ini ya. Kemudian jika status TT ibu lupa atau tidak diketahui, anggap belum pernah imunisasi TT sama sekali. Ulangi dari TT1. Jadi misalnya gini teman-teman. Si ibu itu ditanyain tuh sama bidannya, dulu pernah dapat waktu bayi DPT-nya lengkap enggak gitu. Terus waktu SD pernah disuntik apa belum gitu kan. Nah, si ibunya tuh lupa. Nah, berarti kalau lupa otomatis kita ulangi dari TT1 gitu. Oke, mungkin masih bingung ya teman-teman ya. Nanti kita coba ke soalnya, tapi paling enggak kita baca dulu ya yang ini ya. Kemudian imunisasi TT tidak ada interval maksimal, hanya ada interval minimal kayak yang tadi aku bilang ya teman-teman ya. Nih, ada interval minimalnya gitu. Aduh, mana sih? Nih, ada interval minimalnya ya teman-teman ya. Misalnya TT1 ke TT2 minimal harus 1 bulan setelah TT1. Kalau misalnya pemberiannya jaraknya cuma 2 hari gitu, berarti nanti useless gitu ya teman-teman. Ada minimalnya yaitu 1 bulan. Kalau toh misalnya dari TT1 ke TT2 jaraknya itu 2 bulan, nggak apa-apa, yang penting ada batas waktu minimalnya ini 1 bulan gitu ya, maksudnya gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian bayi usia 4 bulan yang telah mendapatkan imunisasi DPT HB HIB 123 dinyatakan memiliki status imunisasi T2. Oke, ini aku skip dulu, nanti aku jelaskan di belakang ya biar teman-teman gak bingung. Kemudian, anak usia 18 bulan yang telah lengkap imunisasi dasar dan mendapatkan imunisasi lanjutan DPT HB HIB mempunyai status imunisasi T3. Oke, ini yang booster itu ya teman-teman. Nanti ini aku jelaskan di belakang biar teman-teman gak bingung juga. Kemudian, anak usia sekolah dasar yang telah lengkap imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan DPT HB HIB serta mendapatkan imunisasi DT dan TD program bias dinyatakan mempunyai status imunisasi T5. Ini aku jelasin di belakang juga biar teman-teman gak bingung. Oke, pelan-pelan ya teman-teman ya, karena memang ini tuh butuh konsentrasi ya agar bisa paham tuh. Nah, coba aku jelaskan pelan-pelan yang ini. Bayi usia 4 bulan yang telah mendapatkan imunisasi DPT HB HIB 123 dinyatakan telah memiliki status imunisasi T2. DPT HB HIB 123 itu maksudnya yang ini loh teman-teman. Yang ini ya teman-teman. Ups. Nah, biar jelas. Yang ini kan DPT ya kan. Bayi kan umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia kan dapat imunisasi DPT HB/HIB 123 ini kan. Nah, kalau dia udah dapat ini, artinya statusnya dia sudah mendapatkan imunisasi T2. Ini teman-teman. Statusnya dia sudah di sini. Kalau dia di bayi udah mendapatkan DPT HB/HIB 123. Oke, sampai sini paham ya? Nanti aku jelaskan pelan-pelan. Kemudian yang ini, anak usia 18 bulan yang telah lengkap imunisasi dasar dan mendapatkan imunisasi lanjutan DPT HB HIB mempunyai status imunisasi T3. Jadi si anak itu dia udah ininya udah lengkap bulan 1, 2, 3, kemudian dia mendapatkan yang ini loh teman-teman. Yang 18 bulan tuh yang ini maksudnya. Yang booster.
ya. Mana sih? Nah, biar kelihatan. Nih, ini kan dia di bulan pertama, kedua, tiga. Dia udah dapat lengkap, berarti dia statusnya adalah T2. Kemudian ini di 18 bulan ya, dia mendapatkan DPT HB HIB booster. Berarti dia statusnya adalah ini teman-teman, T3. Kayak gitu. Oke, kalau masih bingung nanti kita coba ke contoh soal ya, tapi ini adalah awalannya biar teman-teman tahu maksudnya yang mana sih Kak gitu ya. Kemudian lagi ya, anak usia sekolah dasar yang telah lengkap imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan DPT HB HIB serta mendapatkan imunisasi DT dan TD program BIAS dinyatakan mempunyai status imunisasi T5. Jadi si anak itu tuh di bulan 1 2 3 udah dapat DPT HB HIB 1 2 3. Kemudian di 18 bulan si anak itu udah dapet DPT HB HIB booster. Berarti dia kan T3 kan statusnya. Kemudian lagi waktu SD dia tuh dapat imunisasi DT dan TD waktu program BIAS. Nah, dia berarti statusnya adalah T5. Jadi dia udah di T5 ini teman-teman. Kayak gitu. Tapi kalau ibunya lupa, dulu aku bayi disuntik enggak ya? Waktu SD disuntik enggak ya? Nah, kalau lupa berarti balik ke sini teman-teman. Balik ke sini. Ulangi dari titik 1. Kalau lupa si ibu ulangi. Enggak apa-apa teman-teman. Jadi kan tadi aku bilang enggak ada interval maksimal, hanya adanya minimal. Jadi berkali-kali disuntik pun enggak masalah karena si ibu pun lupa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, gitu. Nah, ini loh maksudnya yang jadwal bias ya. Si ibu itu DT kelas 1 udah dapet, kelas 2 udah dapet TD gitu. Nah, untuk yang kelas 5 ini tuh, yang TD kelas 5 ini khusus buat anak yang waktu kelas 2-nya dia belum dapet ya. Jadi nggak semua di kelas 5 tuh dapet ya teman-teman ya. Buat anak-anak yang mungkin di kelas 2-nya dia nggak dapet, entah waktu sakit, entah nggak datang ke sekolah atau gimana ya, maunya gitu intinya. Nah, kita coba ke contoh soalnya biar teman-teman gak bingung ya. Oke, ini soalnya udah aku share di grup. Silahkan teman-teman kalau mau coba mengerjakan boleh banget. Oke, yang ditanyakan, mohon maaf ya teman, ini tadi aku bikinnya kan di laptop terus aku pindah di handphone jadi gak rapi nih, gak apa-apa ya. Oke, yang ditanyakan adalah bagaimana status TT Nyonya M. Nah, Nyonya M datang ke puskesmas untuk imunisasi TT. Bidan melakukan screening status imunisasi TT Nyonya M. Nah, si Nyonya M ini mengatakan sudah pernah imunisasi DPT bayi lengkap. Oke, DPT lanjutan booster 18 bulan, kemudian SD kelas 1 pernah disuntik 1 kali, SD kelas 2 pernah disuntik 1 kali. Bagaimanakah status TT Nyonya M? Nah, ini gampang banget ya. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Nah, di sini Nyonya M kan mengatakan waktu bayi dapat DPT bayi lengkap. Nah, kita ulang lagi nih biar teman-teman gak bingung. Dia si Nyonya M ini DPT-nya dapat lengkap nih ya kan. Lengkap berarti kan bulan 1 2 3 ya. Bulan 1 2 3 dia lengkap. 1 2 3 Nyonya M lengkap. Nah, lagi biar gak bingung. Ini ya teman-teman ya. DPT 1 2 3 Nyonya M lengkap gitu ya. Nah, oke. Kemudian DPT 1 ke DPT 2 itu kan jaraknya berapa teman-teman? 1 bulan kan? Kita lihat lagi nih. Nih. DPT 1 ya ke DPT 2 itu kan jaraknya 1 bulan ya kan? 1 bulan. Nah, 1 bulan di sini kalau kita lihat di rentang waktu imunisasi TT berarti kan dia udah statusnya T2 ya kan, karena T1 ke T2 kan jaraknya 1 bulan. Sampai sini teman-teman paham gak? Paham ya? Oke.
Berarti si ibu itu statusnya adalah TT2 karena dia udah mendapatkan DPT1 dan DPT2, di mana jarak DPT1 dan DPT2 adalah 1 bulan. Berarti dia sudah statusnya TT2. Oke, pelan-pelan sampai sini paham ya. Kemudian si ibu itu kan dapat DPT3 kan ibunya tadi bilang DPT bayinya lengkap. Berarti DPT1, DPT2, DPT3 dapat semuanya. Nah, kita cek lagi. DPT2 ke DPT3 jaraknya berapa bulan, teman-teman? 1 bulan kan? Kita lihat lagi biar nggak bingung nih. DPT2 ya ke DPT3 itu kan jaraknya 1 bulan ya kan? Jaraknya 1 bulan. Oke, jaraknya kan 1 bulan. Berarti belum TT3. Kenapa ibunya statusnya belum T3? Karena jaraknya masih 1 bulan. Oke, kenapa? Kita lihat ya. Nih, TT2 ke TT3 itu kan selang waktu minimalnya adalah 6 bulan, teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat di tabel ini, ya, DPT2 ke DPT3 itu jaraknya 1 bulan. Berarti kan belum memenuhi syarat ini, ya kan? Belum memenuhi syarat ini, 6 bulan ini. Berarti otomatis ketika si ibu itu udah dapat DPT3, statusnya belum T3 ya, karena belum memenuhi syarat 6 bulan. Oke, sampai sini paham? Nah, kemudian kita telaah lagi. Si ibu ini dapat DPT lanjutan atau booster. Tadi kan aku bilang ya, booster ada di sebelah sini nih. Ada di sebelah sini, 18 bulan, ya kan? Nah, 18 bulan ya teman-teman ya. Jadi dari DPT 3 ke DPT booster karena sudah memenuhi syarat 6 bulan, ya kan? Kalau dihitung-hitung 3 bulan ke 18 bulan itu kan udah berapa tuh? 18 kurangi 3, udah 15 bulan. Ya kan, berarti kan padahal syarat di sini adalah 12 bulan. Berarti kan sudah memenuhi, ya kan? Sudah memenuhi si ibu itu. Sudah melebihi gitu ya. Memenuhi syarat gitu. Sampai sini paham ya, teman-teman ya? Sampai sini paham ya? Dia memenuhi bukan yang ini, teman-teman. Yang ini maksudnya T2 ke T3. Itu kan jaraknya 6 bulan, ya kan? Berarti kan sudah memenuhi dari DPT 3 ke DPT booster, ya kan? Sampai sini paham ya? Jadi kan DPT 3 itu kan bayinya dapat ketika usia 3 bulan. Hitungannya seperti itu misalnya. Ketika si ibu itu dapat booster, itu kan 18 bulan ya. Waktu umur 18 bulan. 18 kurangi 3 bulan, 15 bulan. 15 bulan berarti kan memenuhi syarat dari T2 ke T3 6 bulan ini, ya kan? Berarti statusnya ibunya ini adalah T3 ya teman-teman. Waktu di sini si ibu ini udah T3 ketika mendapatkan DPT booster. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, kemudian si ibu itu waktu SD kelas 1 pernah disuntik 1 kali dan kelas 2 pernah disuntik 1 kali. Ya, kayak yang tadi aku bilang nih. SD dia dapat DT, kelas 2 dia dapat TD, ya. Sama teman-teman ya. Nah, berarti ini kan udah padahal syarat T3 ke T4 adalah 12 bulan. Berarti ketika dia umur 18 bulan ke dia kelas SD kan udah lebih dari 12 bulan ya teman-teman ya. Berarti si ibu ini sudah memenuhi syarat untuk TT4. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, kelas 1 ibunya sudah TT4. Kemudian syarat dari TT4 ke TT5 adalah 12 bulan teman-teman. Nah, ketika ibu itu kelas 1 SD ke kelas 2 SD, itu kan jaraknya 1 tahun ya. Berarti sudah memenuhi. Berarti si ibu itu udah TT5. Seperti itu. Gampang ya, insya Allah ya. Berarti dari pertanyaan soal ini status TT-nya Nyonya M adalah TT5. Berarti teman-teman nanti disesuaikan dengan kasusnya di sini. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Gampang insya Allah. Kalau misalnya aku kecepatan, teman-teman boleh di skip, dipahami benar-benar ya. Oke, kemudian contoh soal lagi.
Apa status imunisasi TT Nyonya S dalam kasus di atas? Oke, kita baca. Nyonya S datang ke puskesmas untuk imunisasi TT. Bidan melakukan screening status imunisasi TT Nyonya S. Dan Nyonya S ini mengatakan sudah pernah imunisasi TT saat catin, ya. Status imunisasi sebelumnya lupa. Apa status imunisasi TT Nyonya S dalam kasus di atas? Dia sudah pernah imunisasi TT saat catin dan sebelumnya lupa. Nah, kita balik lagi ke ini. Kalau si ibu itu ingat, maka lakukan screening. Nah, di kasus soal tadi kan si ibu lupa. Berarti anggap belum pernah imunisasi TT sama sekali. Ulangi dari TT1, tapi kan si ibu ini kan udah imunisasi waktu catin. Berarti statusnya dia adalah TT1. Yang sebelumnya kan lupa, jadi nggak usah dihitung kayak gitu teman-teman. Jadi nanti diulang ibunya TT2, TT3 dan seterusnya, ulang dari awal. Walaupun si ibu itu dulu pernah tapi lupa, kan kita nggak tahu jadi hitungannya gitu ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang A, kayak gitu. Gampang banget kan? Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman gak bingung. Aku harap teman-teman bisa paham dengan penjelasanku ini. Dan semoga teman-teman selalu diberikan semangat, diberikan hasil yang maksimal. Oke, sekian dulu dari aku, dan aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share biar aku lebih semangat buat video buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku. Oke, sekian aja dari aku. Jangan lupa gabung di grupnya, dan jangan lupa ikut TO Ayo CPNS buat teman-teman yang pengen latihan tryout. Di sana bakal tersedia paket soal banyak banget. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.